Pemirsa, terima kasih masih bersama dalam Bincang iNews. Tadi sudah dijabarkan oleh Pak Kadis DP3AP2KB. Ini singkatannya udah panjang ya. Memang ini dinas yang sulit untuk disebut ini. DP3AP2KB luar biasa. Orang kelepotan nyebutnya. Iya, tadi dari Pak Kadis sudah menjelaskan ada Perda, kemudian ada Perdes juga. Kita ingin tahu di Lombok Tengah, kalau di Lombok Tengah, Bu Kadis seperti apa upaya yang sudah dilakukan, yang sedang berjalan juga saat ini ya untuk pencegahan perkawinan anak ini. Silakan Bu Kadis. Iya, baik, terima kasih. Di Lombok Tengah kita ketahui bahwa pernikahan anaknya masih ada. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa di tahun 2021 sekitar 300 sekian yang terlapor, yang melaporkan diri. Kemudian di tahun 2022 sampai dengan akhir kemarin Desember itu sekitar 55 kasus. Nah, ini semua kita bisa atasi dengan baik. Kemudian upaya dan pencegahannya, yang pertama mungkin sosialisasi secara berjenjang. Sosialisasi secara berjenjang bagaimana bahayanya menikah di usia anak itu. Ya, dari tingkat dusun, desa, sampai dengan ke kabupaten. Kita sudah harus mensosialisasikan. Kemudian yang paling penting sekali adalah pendekatan kita kepada tokoh masyarakat kita yang ada di desa, di kelurahan, kecamatan, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh-tokoh adat kita, tokoh agama, tokoh masyarakat kita. Harus kita mengadakan pendekatan-pendekatan. Karena apa? Di Kabupaten Lombok Tengah ini kabupaten yang sangat-sangat terikat oleh budayanya. Kenapa? Ketika anak-anak kita ini dilarikan untuk menikah, itu pantang untuk dikembalikan. Nah, ini dia. Pantang untuk dikembalikan. Sehingga kita mengadakan pendekatan-pendekatan kepada tokoh-tokoh adat kita. Nah, di situ bagaimana adat kita yang sebenarnya. Nah, kemudian dari beberapa kasus yang dilaporkan, ada juga kasus-kasus yang kami bisa belas, dipisahkan. Bahasa kami di situ kami belas. Jadi ada laporan dari para pihak. Apakah itu nanti dari pihak yang laki maupun yang perempuan yang melaporkan supaya anaknya itu dibelas. Alhamdulillah selama 2022 ini sebanyak 30 kasus yang dilaporkan oleh orang tuanya, 25 bisa kami, semuanya 30 kasus itu bisa kami belas, tetapi 25 itu kami rekomendasikan untuk dibina di PPA Provinsi, di Balai PPA Provinsi, untuk dikembalikan psikisnya anak-anak itu. Karena bagaimanapun juga dampak dari pernikahan itu ada psikologisnya di situ. Jadi orang tua dari masing-masing pihak ini mengizinkan, terutama yang perempuan, mengizinkan anaknya untuk kami rekomendasikan ke PPPA Provinsi untuk dibina, dikembalikan di situ bagaimana psikisnya anak-anak itu. Kemudian 5 orang lagi kami kembalikan ke orang tuanya karena permintaan dari orang tuanya sendiri. Kemudian ada regulasi kami di Lombok Tengah itu, kami punya Perbup PUP yang disampaikan oleh Pak Kadis Lombok Timur tadi, kami juga punya. Kemudian ada layanan konsultasi dan konseling di UPTD PPA di Kabupaten Lombok Tengah, yang mana UPTD kami ini sudah mengadakan MOU dengan Pengadilan Agama, sehingga layanan konsultasi dan konseling ini sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, yang tadinya oleh Pengadilan Agama wajib melalui sidang dispensasi yang akan digunakan oleh Pengadilan Agama. Nanti apakah anak-anak ini kita akan rekomendasikan atau tidak. Ada 3 persoalan di situ yang harus kami rekomendasikan ketika anak-anak kita ini yang perempuan mungkin nanti akan menjelang 19 tahun seminggu atau 2 minggu, kemudian yang lakinya di atas 19 tahun, dan yang kedua sudah memahami arti perkawinan, yang ketiga sudah mapan dari sisi ekonomi. Itu kita dispensasikan, kita rekomendasikan. Kemudian yang tidak, terbalik dari yang tadi, mereka kurang dari 19 tahun, mereka belum tahu arti perkawinan, mereka belum siap secara ekonomi. Nah, ini yang kami tidak rekomendasikan. Dari 30 kasus itu ada 25 yang bisa dibelas ya bahasanya di Lombok Tengah. Semuanya 30 kasus bisa dibelas ya, tetapi yang 25 kami rekomendasikan untuk dibina di PPA Provinsi. Karena apa Ibu? Mbak, karena di Lombok Tengah ini kami belum punya shelter. Jadi harus kami rekomendasikan mereka untuk dibina di
PPPA provinsi, karena kami tidak punya shelter. Ini harapan kami ke depan, mudah-mudahan Lombok Tengah ini sudah memiliki shelter di mana anak-anak kita bisa kita bina di Kabupaten Lombok Tengah, tidak perlu lagi kami ke PPPA provinsi. Itu luar biasa ya, 30 kasus bisa dipisah. Bisa dipisah. Semuanya luar biasa. Saya ke Mbak Erna, ini apa yang disampaikan oleh Bu Kadis juga tadi ada beberapa kasus yang dilaporkan. Dalam arti berarti ada kasus-kasus juga yang tidak terlaporkan karena mereka juga kadang nekat. Ada yang menikahkan anak-anak mereka secara sirih, tidak perlu diketahui oleh siapapun, yang penting berjalan pernikahannya. Kalau dari Mbak Erna seperti apa kira-kira hal yang bisa dilakukan untuk menangani hal tersebut, upaya untuk mencegah hal tersebut? Oke, baik. Tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di 8 desa yang kami intervensi itu saat ini sudah ada Forum Anak dan PATBM. PATBM itu adalah kelompok perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, yang harapan kami Forum Anak dan PATBM ini bisa menjadi wadah bagi orang-orang muda untuk mereka bisa berkumpul secara positif. Untuk pasangan-pasangan yang muda yang mungkin terlanjur untuk menikah yang tidak bisa dipisahkan begitu, yang seperti tadi Mbak Kori sampaikan, kita ada beberapa kegiatan untuk menjangkau mereka adalah melalui kegiatan penyuluhan pasangan muda. Jadi remaja-remaja yang sudah terlanjur menikah ini kami kumpulkan, kemudian bersama dengan bidan desa dan PLKB atau penyuluh lapangan keluarga berencana, di situ mereka mendapatkan penyuluhan, mereka mendapatkan informasi tentang penggunaan alat kontrasepsi. Jadi harapan kami ketika dia misalnya terlanjur menikah, kalau bisa jangan hamil dulu karena kehamilan bagi remaja itu sangat berbahaya dari segi kesehatan, sosial dan ekonomi. Dan kalaupun misalnya mereka sudah terlanjur untuk udah hamil gitu, paling tidak ketika mereka melahirkan bisa langsung menggunakan alat kontrasepsi. Nah, selain penyuluhan tentang KB tersebut, anak-anak pasangan muda ini juga mendapatkan pemahaman tentang relasi yang sehat antar suami istri. Jadi bagaimana suami harus menghormati istri, begitu juga istri menghormati suaminya. Jadi agar tidak ada kasus-kasus perceraian, karena biasanya perkawinan anak ini juga rentan terjadi perceraian karena secara psikis anak-anak ini masih belum siap gitu untuk membina rumah tangga, karena ada banyak sekali permasalahan yang muncul ketika mereka berumah tangga di usia muda kan, selain masalah kesehatan, perekonomian dan lain sebagainya. Respon masyarakat Mbak Erna seperti apa terhadap apa yang dilakukan oleh Rutger sendiri? Sejauh ini masyarakat merespon dengan positif. Salah satunya mungkin ketika kami pernah bersama dengan anak-anak muda Forum Anak di desa melakukan kampanye. Ketika anak-anak muda ini mengajak orang tua untuk sadar gitu agar tidak menikahkan anaknya di usia muda, di usia masih anak-anak, si orang tua itu merasa benar juga begitu, karena mereka juga mengalami ketika misalnya anaknya menikah di usia muda, apalagi kalau misalnya terjadi perceraian gitu, anak-anak yang sudah terlanjur menikah ini akan kembali lagi ke orang tuanya gitu. Kalau misalnya mungkin ketika menikah dia meninggalkan rumahnya sendiri gitu, tapi ketika dia terjadi perceraian dalam pernikahan anak ini, mereka akan kembali dengan anaknya gitu atau cucu dari si ibunya ini gitu. Jadi itu malah menjadi beban ganda gitu, beban tambahan gitu bagi orang tua gitu. Dan juga orang tua sangat berharap gitu perkawinan anak ini bisa dicegah, anak-anak muda ini memiliki pilihan lain gitu selain menikah, karena mereka juga berharap anak-anaknya bisa melanjutkan pendidikan sampai lulus kuliah, bisa memiliki pekerjaan yang jauh